Hirup teh tegampang, tecukup ku dipikiran, bari kudu dilakonan. Jalan kahirupan teu sapanjang nadak atar, aya mudun jeung tanjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana penggalan lirik lagu tadi, izinkan saya untuk sedikit menggambarkan naik turunnya beberapa sisi kehidupan saya. Nama saya Eis Mariati, saya seorang ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Terlahir dari seorang ibu rumah tangga sejati dan seorang ayah yang juga seorang mantan abdi negara sebagai kepala sekolah dasar di kampung halaman saya, Dusun Jamursi, Desa Sukajaya, Kecamatan Rajadesa, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Saat lulus S1 dari FKIP Universitas Siliwangi, program studi pendidikan bahasa Inggris pada tahun 1999, saya pulang kampung dan mulai mengabdikan diri sebagai guru di beberapa sekolah di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, MTS, bahkan SMA juga MA. SMP Negeri 4 Rajadesa adalah pijakan pertama saya sebagai relawan di dunia pendidikan saat itu. Menjadi seorang pendidik di sebuah sekolah baru yang belum punya gedung sekolah menjadi satu pengalaman yang menarik. Walaupun harus berbagi ruangan kelas dengan siswa sekolah dasar kala itu, tak membuat siswa-siswi saya kehilangan senyum mereka dan mendapat percikan ilmu yang memberikan kesegaran atas dahaga ilmu yang mereka rasakan. Senyum mereka bertambah lebar saat mereka mendapat gedung sekolah baru di atas sebuah bukit dengan panorama keindahan alam yang menawan. Pada tahun 2003, kilauan sinar karir saya mulai sedikit memancar. Saat saya berkesempatan mendapat status baru sebagai guru bantu sementara atau orang-orang mengenalnya dengan GBS. Rasa senang kala itu saya rasakan, bukan hanya karena mendapat kepastian salary setiap bulan, namun karena saya merasa pemerintah telah menunjukkan kepeduliannya terhadap putra-putri bangsa yang rela menjadi relawan kala itu. 5 tahun berlalu, akhirnya kesempatanku untuk mendapat status baru tercapai juga. Sebagai CPNS di SMP Negeri 3 Kawali, akhirnya saya dapat melepas nomor induk guru bantu dan dirubah menjadi nomor induk pegawai. Dan ini sekaligus menjadi kado pernikahan saya yang paling istimewa. Sehingga sampai sekarang saya sudah memiliki 1 putra dan 1 putri, kebanggaan hidup saya. Seiring dengan bergulirnya kebijakan tentang sertifikasi pendidik, saya terpaksa harus mencari sekolah baru untuk mendapatkan jam mengajar yang linier dengan ijazah terakhir saya saat itu. Akhirnya, saya pun berlabuh di SMA Negeri 1 Kawali yang sampai sekarang masih menjadi tempat istimewa untuk mencurahkan pengabdian saya pada negara. Sebagai guru bahasa Inggris sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang, dan juga beberapa tugas tambahan yang pernah saya emban. Mulai dari kepala perpustakaan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, staf Wakasek Kesiswaan sejak tahun 2018 sampai 2019, staf Wakasek Sarana sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, dan juga pengelola keuangan sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang. Pengalaman unik
yang saya anggap sebagai pencapaian dalam karir saya sejak masih berstatus non-ASN adalah seringnya saya mendapat tugas tambahan sebagai pengelola keuangan, baik sebagai bendahara kegiatan, bendahara komite sekolah, maupun bendahara BOS. Pertama kali saya menjadi pengelola keuangan adalah ketika harus menjadi bendahara komite dan juga bendahara BOS di SMP Negeri 4 Raja Desa. Kala itu, pengelolaan keuangan belum secanggih sekarang. Saya masih membuat administrasi keuangan dengan tulisan tangan. Masih terbersit dalam ingatan saya saat harus membuat tulisan ini dengan tanpa cedera, tanpa hapusan tip X karena kesalahan menulis. Namun, sekarang pengelolaan keuangan sudah berbasis online. Penyusunan anggaran dan laporan keuangan menggunakan berbagai aplikasi, mulai dari SIPKD, Xcool, SipBOS, SipKeda, sampai transfer belanja pun sekarang tidak perlu lagi pergi ke bank. Cukup di sekolah saja dengan menggunakan layanan internet banking corporate, sebagaimana yang sekarang saya sering lakukan sebagai pengelola keuangan dan juga bendahara BOS SMA Negeri 1 Kawali sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang. Jika melihat latar belakang pendidikan saya dengan tugas tambahan sebagai pengelola keuangan, memang sangatlah tidak linier. Tapi saya terima itu sebagai sebuah tantangan. Dan saya adalah orang yang suka dengan tantangan. Karena dengan tantangan, saya bisa memiliki banyak energi untuk terus belajar sepanjang hayat. Dengan pendidikan sepanjang hayat, seorang individu dapat terus meningkatkan kualitas kehidupannya secara berkesinambungan, sehingga mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghadapi tantangan di masa depan dan mengubahnya menjadi peluang dalam karir saya di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.